Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ariska, NIM 2002-22165, Program Studi Administrasi Publik Reguler 4. Pada pembahasan kali ini dengan tema pengawasan pembangunan daerah. Yang pertama yaitu pengawasan merupakan proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Pengawasan pembangunan daerah merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 1 mengenai pembinaan dan pengawasan daerah menyebutkan bahwa pengawasan fungsional merupakan pengawasan yang dilaksanakan oleh lembaga, badan, unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan melalui pemeriksaan, pengkajian, penyusutan, dan penilaian. Pengawasan bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia dan juga kualitas pembangunan fisik di lingkungan dinas pekerjaan umum. Tujuan yang ingin dicapai melalui pengawasan pembangunan ialah meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan proyek pembangunan fisik, meningkatnya disiplin stakeholder pembangunan fisik, meningkatnya efektivitas sumber daya aparatur, dan meningkatnya profesionalisme aparatur. Pengawasan tidak mungkin dapat dilaksanakan tanpa adanya kegiatan perencanaan, dan rencana tidak akan tercapai secara optimal jika tidak disertai dengan pelaksanaan fungsi pengawasan. Pengawasan ini berkaitan erat dengan perencanaan, dan kedua fungsi ini merupakan hal yang sangat mengisi karena fungsi pengawasan harus terlebih dahulu direncanakan, yaitu pengawasan hanya dapat dilakukan jika ada perencanaan atau rencana. Yang kedua, pelaksanaan rencana akan baik jika pengawasan dilakukan secara baik, dan tujuan baru diketahui tercapai dengan baik atau tidak setelah pengawasan dan pengukuran yang dilakukan. Selanjutnya, pengawasan pemerintah daerah dalam pembangunan fisik ada 3. Yang pertama yaitu menentukan standar, yaitu standar kegiatan, seperti melakukan kegiatan memeriksa kondisi proyek fisik, apakah proyek tersebut sesuai dengan perencanaan atau tidak. Standar ini berdasarkan standar kegiatan kerja pada bidang marga. Selanjutnya, standar waktu. Standar waktu yang ditentukan oleh Bina Marga dalam melakukan pengawasan, waktunya yaitu 1 bulan sekali dan masa pemeliharaan selama 6 bulan. Yang kedua yaitu melakukan tindakan penilaian dan mengevaluasi. Ada 3 poin yaitu menilai waktu. Dalam menilai waktu dalam pekerjaan pembuatan sejumlah proyek pembangunan sangat diperhitungkan karena dalam pengerjaan tugas pembuatan proyek sudah ditetapkan. Yang kedua yaitu laporan rutin. Kegiatan yang dilakukan selanjutnya adalah laporan yang terkait dengan proses pembangunan fisik. Apakah sudah mencapai target yang ditentukan atau ada hambatan dalam pengerjaan proyek pembangunan fisik. Yang ketiga yaitu menilai kualitas. Proses penilaian berikutnya yaitu penilaian kualitas pengerjaan proyek. Apakah sudah sesuai dengan besaran dan teknisnya atau hanya mengedepankan proses singkat tetapi kualitas yang jauh dari yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu melakukan tindakan perbaikan. Terdapat ada 2 poin yaitu tindakan yang dilakukan apabila petugas pengawas melakukan kesalahan dalam melakukan kegiatan dalam memantau kondisi pengerjaan. Yang kedua yaitu menambah jumlah pengawas. Penambahan jumlah pengawas dilakukan apabila jumlah pengawas tidak sesuai dengan jumlah pengerjaan proyek pembangunan fisik yang harus dipantau maupun diawasi. Faktor-faktor penghambat pengawasan pemerintah daerah dalam pembangunan fisik. Yang pertama yaitu sumber daya manusia atau SDM. Merupakan salah satu faktor pertama yang mempengaruhi penghambatan pengawasan pembangunan fisik, dilihat dari segi tingkat pengetahuan, kemampuan, dan keahliannya yang dimiliki dalam melaksanakan pekerjaan. Karena pengetahuan dan kemampuan adalah modal pertama dalam melaksanakan pengawasan pembangunan fisik. Yang kedua itu dana atau biaya. Faktor dana dalam melaksanakan pengawasan sangat berperan dalam kelancaran proses pengawasan agar pencapaian tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai dengan maksimal dan sesuai dengan yang diinginkan. Anggaran yang digunakan untuk kelancaran kegiatan pengawasan pembangunan fisik adalah anggaran operasional. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.